Pertanyaan besar, apakah AI membantu pekerjaan humas nggak nih? Atau justru mengubah, bahkan menggantikan sebagian besar peran humas? Gimana nih? Ini topik kali ini agak sensitif sih buat banyak praktisi komunikasi ya. Jujur nih kita juga agak deg-degan sih menghadapi disrupsi karena si AI ini gitu kan. Banyak praktisi yang antusias dengan penggunaan AI sebenarnya. Tapi banyak juga yang khawatir. Ya, AI itu nggak akan sih menggantikan sepenuhnya kerjaan humas. Jadi cuma sekitar 30% katanya pekerjaan humas tuh yang berpotensi diotomatisasi nih sama si AI. Sisanya sih masih butuh ya kreativitas, strategi, empati gitu. AI itu juga mulai mengubah industri kreatif komunikasi, film, broadcasting, radio. AI itu makin manjur untuk bikin produksi lebih efisien. Tapi sebenarnya juga pasti tetap butuh pengawasan manusia sih. Jadi bukannya AI lebih seperti alat bantu dan bukan apalagi menjadi substitut mestinya kan. Disa.com. Artificial Intelligence atau AI sudah masuk ke hampir semua pekerjaan komunikasi, termasuk humas. Dari nulis press release, monitor berita di media, sampai bikin strategi komunikasi, banyak praktisi humas sudah pakai AI demi kerja lebih efisien. Tapi jadi muncul banyak pertanyaan nih. Apakah AI suatu saat akan menggantikan praktisi humas? Atau apa ya dampak pakai AI terhadap kepercayaan publik? Lalu apakah penggunaan AI dalam komunikasi sudah cukup etis? Dalam episode di Disa.com kali ini, kami akan bahas fakta, data, serta perdebatan seputar penggunaan AI di industri komunikasi dan humas. Yuk, simak dan ikuti diskusi soal masa depan profesi di bidang komunikasi di era AI. Coba bayangin deh, kalian kan kerja sebagai praktisi humas ya. Deadline press release tinggal 1 jam. Media monitoring belum kelar, 5 menit lagi. Atasan ngajak meeting online. Oh my god, gimana? Oh my god, Kebayang deh tuh. dulu yang mesti dikerjain. Gimana ngaturnya supaya semua bisa kelar, coba ya. Terus ada nih AI, bukan anak intern lo ya, yang bisa bantu lakukan semua ini dalam beberapa menit. Sebenarnya kayak mimpi nggak tuh? Tapi Miss ya, mahasiswaku tuh sering nanya nih, mereka suka overthinking, terus nanya gini, Mbak, kalau misalnya AI bisa bikin kerjaan kita, terus profesi kita tuh masih dibutuhkan gak sih di masa depan? Nah itu dia. Halo semuanya, selamat datang di Disa.com, diskusi asyik dan berbobot soal komunikasi. Podcast ini membahas isu-isu terbaru di dunia komunikasi, tapi tentu saja dengan cara yang santai, reflektif, dan pastinya berbobot. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi trending nih di industri komunikasi, yaitu Artificial Intelligence atau AI, khususnya dalam praktik public relations atau humas. Kalau teman-teman merasa konten ini relevan, jangan lupa follow, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya makin banyak orang yang menyadari kalau komunikasi itu bukan cuma ngomong dan menulis, tapi juga soal tanggung jawab. Sudah banyak nih praktisi komunikasi mulai pakai AI buat bikin konten medsos, analisis data, sampai bantu bikin strategi komunikasi. Nah, terus muncul deh nih pertanyaan besar. Apakah AI membantu pekerjaan humas nggak nih? Atau justru mengubah, bahkan menggantikan sebagian besar peran humas? Gimana nih? Ini topik kali ini agak sensitif sih buat banyak praktisi komunikasi ya. Jujur nih kita juga agak deg-degan sih menghadapi disrupsi karena si AI ini gitu kan. Banyak praktisi yang antusias dengan penggunaan AI sebenarnya. Tapi banyak juga yang khawatir, bahkan merasa terintimidasi sama AI. Jadi AI itu menarik tapi juga nakutin. Kayak itu. Nah, sebelum kita berdebat nih soal AI, kita coba cek faktanya dulu yuk.
menurut laporan nih dari Global Alliance for PR and Communication Management. Dia bilang 9 dari 10 organisasi itu sebenarnya udah mengizinkan pakai AI dalam fungsi komunikasi. Jadi AI itu udah bukan eksperimen lagi gitu. Istilahnya, istilah kata nih ya, AI-nya tuh udah nggak di depan teras lagi, udah masuk, udah kerja bareng nih sama kita. Jangan kamu AI. Jangan-jangan habis itu squatting terus di rumah. Iya makanya. Tapi benar banget sih Fit. Laporan PR Week kan juga bilang kalau sekitar 32% praktisi PR itu sudah pakai AI dalam kerjaan sehari-hari. Yang 27% lainnya sedang mikir-mikir mau adopsi AI. Nah, kita sendiri masuk yang mana sih? Ya kan? Apakah udah mahir baru belajar, masih mikir-mikir, atau masih terintimidasi sama si AI? No, itu ada beberapa artikel tuh udah sering tuh sebut-sebut istilah Generative Engine Optimization, GEO. ya. GEO ini malah kasih mandat yang menguntungkan humas nih. Soalnya kan humas bisa memastikan kalau perusahaan atau institusi mereka disebut waktu orang pakai generative AI, Gen AI. Nah, untuk cari informasi kan ya, dan pastinya humas maunya info yang keluar akurat dong kan. Iya, pastilah. Iya sih Mel, beberapa teman praktisi itu emang sekarang udah mulai nyebut-nyebut tuh soal GEO. Soalnya kan sekarang ChatGPT itu udah jadi situs kelima katanya, situs web kelima yang dicari orang nih atau dikunjungin gitu ya sama si netizen gitu ya. Terus kalau misalnya kita browsing juga kan di Google udah mulai keluar tuh ya summary-nya pakai AI gitu. Katanya sih konten yang dihasilkan sama si AI itu emang berasal dari media yang earn gitu. Kalau kita dulu inget peso ya Miss, paid, earn, social own gitu. Nah katanya earn sama own itu kan miliknya humas gitu. Benar-benar. Itu yang katanya jadi sumber buat si AI itu ngeluarin teks gitu. Masuk akal. Iya, soalnya kalau kita lihat konteks Indonesia situasinya agak unik ya. Gitu, sekitar 80% masyarakat Indonesia tuh berpendapat AI itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya katanya. Dan Indonesia tuh termasuk negara yang penggunaan layanan AI-nya paling tinggi loh, sangat tinggi banget. Jadi bukan karena orang Indonesia pemalas ya. Mungkin. Semua di ChatGPT. Ya, semuanya ChatGPT aja. Tapi di level industri komunikasi sendiri adopsinya masih cukup beragam. Iya sih, kalau ada tuh studinya IPRA tuh di Jawa Timur soal penggunaan AI di pemerintah. Katanya sih humas pemerintah tuh udah banyak pakai AI, tapi rata-rata untuk pekerjaan teknis, kayak misalnya bikin konten, voice over gitu, terus desain visual atau ya cari-cari ide gitu. Tapi belum banyak sih emang yang pakai AI itu buat tujuan strategis gitu. Ya, yang menarik juga sih sebenarnya buat gue ya, AI itu juga mulai dipakai untuk personalisasi media pitching. Gitu ya, beberapa tim humas tuh pakai AI untuk keperluan ini, bahkan mengaku kalau peningkatan keberhasilan mereka itu jadi meningkat gitu ya, 40% dibandingkan dengan kalau mereka menggunakan metode yang konvensional gitu. Jadi memang dari sisi efisiensi AI itu memang sangat terasa dan memang sangat membantu sih sebetulnya gitu ya. Iya, bener. Kalau dulu kan kita bilangnya kerja pintar, bukan kerja keras gitu ya, gitu. Tapi kalau sekarang mungkin berubah nih. Jadi kerja pintar dengan AI, nggak pakai AI, jadi kerja keras. Bener juga ya. Iya, mereka yang skeptis sih bisa bilang ya, kerja keras memperbaiki tulisan AI yang nggak akurat atau halu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik nih, yaitu soal persepsi. Survei USC Edinburgh di Amerika bilang nih, kalau 71% responden itu profesional PR nih, respondennya percaya AI akan sangat penting banget itu bagi masa depan industri komunikasi. Pertanyaan debat pertama nih, apakah AI benar-benar bikin pekerjaan komunikasi lebih baik atau justru bikin komunikasi jadi terlalu otomatis gitu semuanya? Gimana nih Ci, menurut Eci? Kalau menurutku sih ya jelas kalau AI itu memang membantu ya. AI itu bisa membantu pekerjaan yang biasanya makan waktu yang cukup panjang gitu misalnya ya, seperti bikin riset isu publik gitu atau melakukan analisa sentimen media atau media sosial gitu ya. Nah, banyak juga praktisi yang memang mereka terbantu tuh ketika mereka pakai AI untuk bikin simulasi skenario krisis komunikasi gitu ya, dan ini memang sangat membantu untuk melakukan perencanaan strateginya gitu kan. Nah, bayangin kalau kita bisa melakukan simulasi atau mensimulasikan ratusan kemungkinan krisis hanya dalam waktu beberapa menit aja gitu. Itu kan
emang sangat membantu dan powerful banget Hmm, pastinya. pasti. Oh iya pasti. Gimana Miss? Sepakat nggak tuh Miss? Sebagian sih, aku tuh termasuk tim yang lebih hati-hati gitu Oh, ya. iya. Gen AI itu emang membantu efisiensi sih ya, tapi ada risiko besar buat aku ya. Itu soal akurasi dan kepercayaan nih, Iya, gitu. itu sih penting sih Iya. Miss. Iya. Ya kayak di laporannya Cision ya tahun 2025 kemarin, 72% jurnalis itu khawatir soal kesalahan faktual dalam konten yang dibuat dengan bantuan AI. Kan kadang-kadang AI itu memang salah Benar. sih. So bayangin dong kalau kita kirim press release yang ternyata salah karena AI, Iya. lah dampaknya kan kena langsung kertasnya. Sebenarnya memang makanya jadi penting sebenarnya melakukan cek dan recheck juga. Benar, Harus iya, ya, iya. Pakai doang Iya, AI-nya, benar, benar. benar. Nah, jadi apakah penggunaan AI oleh praktisi humas itu perlu dibatasi ketat nggak nih? Bukan dibatasi kali ya Mel. Heeh. Tapi diawasi aja gitu. AI itu boleh membantu, tapi keputusan terakhir harus tetap di tangan manusia sih. Ya. Ada paradoks yang menarik juga sih. Oh. Walaupun AI sudah digunakan luas, ternyata hanya sekitar 38% organisasi yang sudah punya kerangka penggunaan AI yang bertanggung jawab. Ya, artinya banyak organisasi yang menggunakan AI tapi belum punya aturan yang jelas, belum ada joklaknya gitu. Iya, benar ya. Nah itu juga tuh banyak juga tuh yang bahas soal etika ya kalau pakai AI. Dan ini kan penting ya karena kan kerjaan PR tuh dasarnya kepercayaan ya. Betul, trust. Jadi kalau misalnya terlalu banyak proses komunikasi yang diotomatisasi gitu ya, jadi ada resiko gitu loh kalau relasinya jadi terasa kurang manusiawi. Iya, benar. Iya, betul. Nggak ada feel-nya. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan yang juga sering muncul nih. Apakah AI akan membuat pekerjaan PR lebih mudah atau justru membuat kompetisi semakin berat nih? Kalau menurut aku sih ya dua-duanya gitu. AI itu bikin banyak orang bisa buat konten lebih cepat. Ya, pasti itu Ya ya. kan, tapi juga artinya standar industrinya makin naik jadinya kan. Iya. Memang sih menurut banyak penelitian ya AI itu nggak akan sih menggantikan sepenuhnya kerjaan humas. Jadi cuma sekitar 30% katanya pekerjaan humas tuh yang berpotensi diotomatisasi nih sama si AI. Sisanya sih masih butuh ya kreativitas, strategi, empati gitu. Dan judgement dari manusia itu mah belum bisa digantikan lah setidaknya saat ini gitu. Nah, ya, jadi kalau dulu PR bersaing dengan PR lain, nah sekarang PR bersaing dengan PR lain juga nih, tapi AI. Atau jangan-jangan malah bersaing sama AI-nya itu sendiri ya. Iya. Kalau menurut aku sih ya justru mungkin yang berubah adalah perannya si praktisi PR ini ya. Jadi dengan AI menangani pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis, praktisi PR itu bisa lebih fokus di strategi komunikasi, bangun hubungan sama stakeholder dan dalam pengambilan keputusan lah ya. Tetap kan manusia ya judgementnya lebih real gitu loh kayaknya. Meskipun mereka bisa, Menggantikan ya itu ya. meskipun mereka tetap bisa belajar dari kita sih. Pasti. Kalau kita makin pintar, mereka juga makin pintar. Iya. AI-nya maksudnya. AI-nya iya. Mereka ya. Soalnya ada profesi AI trainer sekarang. Maksudnya AI-nya. Iya. Ya, kalau kita lihat lebih luas kan memang AI itu juga mulai mengubah industri kreatif komunikasi. Kayak film, broadcasting, radio gitu ya. AI itu makin manjur untuk bikin produksi lebih efisien gitu ya. Tapi sebenarnya juga pasti tetap butuh pengawasan manusia sih gitu. pasti. Jadi bukannya AI lebih seperti alat bantu dan bukan apalagi menjadi substitut mestinya kan, bukan sebagai pengganti gitu. Ada studi terbaru sih dari McKinsey ya, dia bilang dampak AI ke industri perfilman nih di Hollywood itu nanti tahun 2030 itu bisa mengurangi 10 miliar dolar pengeluaran gitu. Wow, Dari produksi konten. Mungkin buat bayar Karena udah- aktor kali ya. Iya, buat bayar aktor atau kru ya. Kru ya. Krunya tuh bisa Iya. berkurang sampai segitu banyak gitu. Sekarang kan udah mulai banyak. Iya. Sekarang udah dalam yang banyak pakai AI digital ya. Iya, digital. Nah, udah gitu juga AI itu bisa bantu ngurangin 20% dari workflow ya. Workflow dari proses produksi gitu. Ya, lumayan sih memang itu ya Pasti jumlahnya ya. uang tuh berasa gitu. Ya, kalau info dari anak gue yang suka bikin konten nih, memang banyak tools kreatif baru yang muncul gitu, banyak banget gitu, kayak Runway AI untuk teks to video tuh. Terus ada lagi Move.ai ya untuk motion picture, atau AI untuk dubbing, subtitling gitu. Semua ini kan memang bikin
produksi konten audiovisual jauh lebih cepat memang Iya, ya. benar-benar. Ya, yang menarik juga ada fenomena beda nih di industri radio, mungkin nggak beda-beda banget tapi mirip lah ya. Teknologi voice cloning sekarang itu sudah bisa meniru suara manusia dengan sangat realistis loh. Ya, Serem udah sampai juga situ ya. sih. Iya, Teknologinya. makanya. Di radio Sweden tuh katanya dia bisa mengkloning suara dari satu presenter dengan hanya merekam 7 jam. Dan habis itu ketika didengarkan orang nggak bisa bedain suara asli sama suara Mirip banget. AI. Benar, mirip banget. Sebenarnya kalau di Indonesia juga mungkin sudah banyak yang pakai tuh yang penipu-penipu itu kali ya, Iya, scammer iya, ya. iya. Nelpon kita untuk merekam suara kita kemudian mengkloning Makanya jangan jawab katanya kan. Kalau ditelepon nggak kenal diem aja. jam aja ya. Ya. Jangan-jangan suatu hari nanti juga akan ada nih podcast yang hostnya semuanya Iya. AI. Iya bisa aja kan, cuma kan gambar-gambar aja kan. Iya, Ya, gambar-gambar suaranya aja. aja. Ya, tapi yang penting ya jangan sampai AI juga nih yang ketawa nih di punchline kita nih. Iya kan, manusia yang ketawa. Manusia yang kita. Atau jangan-jangan yang kasih rating podcast kita tuh. Nah, AI juga. agak ngeri juga tuh kalau gitu. Jadi kalau kita rangkum diskusi hari ini, AI jelas akan jadi bagian dari masa depan industri komunikasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan pakai AI atau bagaimana kita menggunakannya dengan bertanggung jawab. Nambahin dikit ya. Data dari World Economic Forum bilang hampir 6 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia itu sebenarnya khawatir loh sama kemampuan mereka membedakan konten yang nyata dari yang palsu. Jadi misinformasi dan disinformasi atau hoax nih masih jadi ancaman terbesar sebenarnya. Ya, praktisi komunikasi juga harus paham bukan hanya bagaimana menggunakan AI-nya gitu ya, tapi juga harus paham bagaimana batasan-batasannya. Ketika AI gagal atau halu, nah jadi fungsi PR adalah orang-orang pertama yang harus menjelaskan dan mengelola krisisnya kepada publik. Artinya dalam hal ini Humas jadi punya peranan ganda sebagai pengguna AI, tapi juga sekaligus sebagai pihak yang harus menjelaskan ketika AI melakukan kesalahan. Dan sebagai penjaga reputasi, Humas idealnya punya playbook krisis yang bisa deteksi misinformasi secara real time. Selain alat media monitoring dan social listening yang udah ada. Verifikasi akhirnya jadi harga mati. AI itu bisa bantu nulis, tapi tanggung jawab akan akurasi itu tetap ada di human intelligence. Iya ya Fit ya, kayak kasus Air Canada tahun 2024 lalu tuh ya. Chatbot mereka kasih informasi yang salah kan katanya gitu, dan yang kena dampaknya ya bukan si AI-nya, reputasi perusahaannya yang kena. Iya, benar. Dan hal penting berikutnya adalah etika dan transparansi. AI mestinya dipakai untuk memperkuat komunikasi, bukan memanipulasi publik. Kalau nggak ada aturan terkait etika, AI yang paling canggih sekalipun juga bisa jadi senjata makan tuan. Serem. Jadi, mungkin cara terbaik melihat AI bukan sebagai ancaman, tapi sebagai alat baru dalam toolkit komunikasi yang bisa bantu praktisi komunikasi bekerja lebih efektif selama kita tetap menjaga etika, transparansi, dan bertanggung jawab. AI tidak akan menggantikan praktisi komunikasi, paling nggak sekarang ya, belum. Tapi praktisi komunikasi yang menolak belajar AI mungkin bakal tergeser nih sama mereka yang mau beradaptasi dan belajar. Nah, kalau menurut teman-teman, AI di industri komunikasi itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudarat atau risikonya sih? Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan di Sabotko. Diskusi asik dan berbobot soal komunikasi. Di Sabotkom.